warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukit tinggi terlihat terang. Cakep. Jalan setapak amat sepi. Cakep. Selamat pagi anak-anakku tersayang. Mari kita belajar kembali. Bismillahirrahmanirrahim ya. Mari kita mulai dengan berdoa dulu ya. Supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Kita baca Fatihah dalam hati ya. Al-Fatihah. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lulusan. Sebelum saya mulai, kira-kira ini siapa ya yang tidak masuk hari ini? Saya absen dulu ya. Siapa? Risma Miss. Risma. Kenapa dia nggak masuk? Sakit. Pulang atau di pondok sakitnya? Ya, hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Sekarang kita ada di bab B, yaitu menganalisis unsur-unsur intrinsik pada seks eksternal. Ya. Tujuannya kenapa kita mempelajari unsur-unsur intrinsik? Nah, ini ya, supaya kita itu bisa mengaitkan apa? Informasi peristiwa sejarah yang menjadi latar belakang sebuah cerita pendek. Perlu kalian ketahui ya, bahwasanya sebuah sejarah, peristiwa sejarah yang dialami di Indonesia ini ternyata bisa kita jadikan sebagai dasar atau sebab untuk membuat sebuah cerita pendek. Bagaimana, Miss? Cerita sejarah apa saja yang bisa kita kaitkan? Bisa punya sebuah pertanyaan. Coba, pernahkah kalian membaca cerpen atau novel atau bahkan nonton film yang kaitannya dengan cerita sejarah atau peristiwa sejarah yang ada di Indonesia? Pernah. Ini apa? Ini 30S. Ya, 3G, 30S. Coba, apa yang bisa kita ambil dari cerita itu? Kisahnya apa sih? Peristiwanya apa? Informasi pentingnya apa? Pemberontakan. Iya, pemberontakan PKI. Alasannya kenapa? Ada pemberontakan. Ingin lepas dari ideologi Pancasila. Ya, ingin Lepas dari ideologi Pancasila. Berarti kira-kira apa hikmahnya? Ada peristiwa G30 SPKI. Rela berkorban untuk negara. Ya, salah satunya rela berkorban untuk negara. Kalau kamu sebagai siswa, sebagai pelajar, belajar. Ya, dengan cara Belajar. Ya, belajar yang bagaimana? Ini apa? Proklamasi. Ya. Itu apa? Yang sana maknanya. Ya, boleh ya. Terus yang ini? Ini? Setelah ini kita akan membentuk sebuah kelompok untuk memecahkan dari poin 1 sampai 5 ya. Kita bagi kelompok menjadi 5 sesuai dengan poin ini supaya nanti satu kelompok membahas satu poin di sini ya. Oke, saya bagi aja ya. Kita analisis ya. Apa yang perlu kita cari informasinya ya seputar ini. Ini kan ada sebuah pertanyaan ya. Ada pertanyaan untuk yang nomor 1. Siapakah yang membuat Jalan Dangerous? Kemudian tujuannya apa? Bagaimana proses pembangunannya? Apakah berarti tidaknya? Ya, nanti tidak. Ini bukan tidak. Belakang dulu. Bukan di belakang. Ini apa nggak sih? Salah berarti apa? Bukan just U. Itu pakai U. O apa?
Oh, enggak sih. Coba dicoba dulu. Oh, sudah. Oh, bisa ya? Punya ada Oh, ada. Kalau nggak bisa, yang nol itu kan ada dulu ya. Cukup dulu. Setelah itu coba silakan diperhatikan selanjutnya. Selain kita membahas kaitannya dengan informasi yang dalam peristiwa sejarah, kita juga belajar untuk menganalisis dari unsur-unsur intrinsik. Apa unsur intrinsik ini? Yaitu unsur yang ada di dalam ya, atau pas masih dalam tugas kelompok. Kalau ini silakan diidentifikasi, dianalisis dan dicari. Silakan mencari argumen kalian, alasan-alasan. Misalkan kamu menentukan temanya adalah A, alasanmu apa, buktinya apa di bacaan itu, silakan dicari ya. Dari 1 sampai 8. Yang ini tadi unsur-unsur intrinsik. Ada yang ditanyakan dulu? Silakan dibaca dulu. Ini di sini ada. Kita akan presentasi ya, memberikan laporan kunjung kerja dari yang sudah kalian kerjakan bersama kelompok. Kaitannya dengan yang pertama apa? Jadi yang nanti yang jadi masuk mana? Peristiwa sejarah. Kemudian yang kedua adalah analisis apa? Unsur intrinsik. Intrinsik. Keduanya ini kaitannya dengan cerpen yang judulnya apa? Karya Budi baru kali. Ya. Kenalkan kami dari kelompok mempresentasikan tentang analisis peristiwa sejarah yang dilatar belakang cerita pendek judul Tukang Ukur karya Budi Dharma dengan judul Agresi Belanda 2 atas kebiasaan. Ya. Sambil mendengarkan nanti kelompok lain mencatat ya, mungkin ada yang menanggapi atau memberikan saran. Apa itu agresi Belanda 2 atas kebiasaan? Yaitu serangan yang dilancarkan Belanda pada 19 sampai 20 Desember. Tukang Cukur karya Budi Dharma. Tema dari cerpen Tukang Cukur adalah tentang manusia yang berpopulis karena dalam cerita tersebut tokoh cukur selalu mengikuti kelompok yang sedang menang. Yaitu kita membahas tentang Jalan Jenderal. Jalan Jenderal ditangan saya oleh Gubernur Jenderal Belanda tahun 1808 sampai 1811 yang bernama Genders atau Herman William Genders yang mempelopori pembukaan jalur sepanjang 5 ada alur. Tahap alur yang digunakan ada 5. Yang pertama, cara pengenalan, exposition atau orientasi, yaitu pada saat diperkenalkan dengan tokoh yang Ada yang mau menanggapi kelompok 2? saya. Ya, dari kelompok siapa? Ya, dari kelompok Kelompok 4 ya, kelompok 4. itu tokoh utama. Ya, tokoh utamanya kenapa? Ada tokoh tambahan juga. Ada tokoh tambahan. Tokoh utamanya tadi tukang cukur, ini gitu. Sama nggak tukang cukur sama gitu? Ya, coba dianalisis kembali ya kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Wacana Wanita Cantik Mempesona. Diri atau Islam dan Tentara Islam Indonesia adalah salah satu bagian dari ide pendirikan negara Islam Indonesia oleh Syekh Haji Marzuki pada tanggal 7 Agustus 1949 di Tasikmalaya. Maka latar belakang waktu kepada suasana pagi siang itu begitu anak kita sudah
dan kawasan Villa Kota Kudus. Kemudian dalam waktu teman ini yaitu pada September 1998 siaran kemudian dalam suasana yang terpalu hasilnya adalah Boleh ada yang nanggapi? Silakan. Alur. Nah ini alurnya kok cuma satu kok. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. beberapa yang salah nanti diteliti lagi ya. Nanti hasil revisinya silakan dikumpulkan lewat Google Chat ya. Selanjutnya hari ini adalah evaluasi karena kamu sudah presentasi satu persatu. Evaluasi berupa kita akan bermain. Silakan dulu. Silakan yang sampai dicatat di belakangnya tadi dapat nomor berapa? Nomor soalnya nomor berapa? Yang Nah ini sampai. yang belakang yang nyampe. Sudah yang sini. Salah kamu berarti bersabda ya. Ini boleh coba seseorang yang mengadili suatu perkara atau ya cepat kasih waktu sekali. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Apa? Ini ikut dah. Oh, udah ikut. Berarti itu dapat berapa poinnya? 5. Ngambil di sini, diajak. Pilih yang mana? Angka 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini. Jaksa, ya, wes. Ambil salah satu. Ya. Di sini gimana? Di sini. Sudah, berhenti dulu. Jangan mainnya di sini ya. Tadi kamu dapat kartu tantangan nomor berapa? Jawabnya salah atau benar? Waktunya sudah habis, sudah 3 menit ya. Jadi stop, silakan ditotal koin masing-masing kelompok. Koin masing-masing kelompok berapa? 80 kelompok 3 dapat 130 kelompok 4. Jadi pemenangnya adalah kelompok 3. Tepuk tangan. 3 aja. Nah, ini adalah kalian dari kakak kelas kalian ya. Ya, tahun ini jangan lupa untuk pengayaan ini ada itu bagi yang pemenang ya, pemenang pertama dan kedua. Yang 2 terakhir 3 ya. Pemenang ketiga dan keempat dan kelima ada Renidia ya. Itu aja. Ini lampiran penilaiannya dikumpulkan. Sekarang kita akan mengisi jurnal refleksi ya. Sama untuk survei pembelajaran dari kemarin dan hari ini ya. Minggu depan kita ketemu lagi masih dalam unsur cerpen tapi dalam hal yaitu unsur ekstrinsik. Jadi nilai-nilai kehidupan dalam sebuah teks cerita pendek ya. Saya akhiri tetap semangat yang tidak dapat hadiah. Yang ke depan saya doakan dapat hadiah. Ya, tetap semangat terus belajar